Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Sistem Manajemen Basis Data. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep normalisasi. Adapun outline untuk pertemuan kali ini adalah konsep normalisasi, jenis-jenis atribut, jenis-jenis key, implementasi basis data atau MS Access. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan normalisasi database adalah menghilangkan dan mengurangi redundansi data, memastikan dependensi data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi tiga kemungkinan yang merugikan sistem secara keseluruhan. Yang pertama adalah insert anomali, suatu sistem di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di dalam database. Delete anomali, penghapusan data yang tidak sesuai dengan data yang diharapkan, artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Yang ketiga adalah update anomali, situasi di mana yang diubah menyebabkan inkonsistensi database, dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan data yang diperintahkan. Adapun tahapan-tahapan normalisasi yang pertama adalah bentuk tidak normal atau unnormalized, first normal, second normal, third normal form. BCNF boycott normal form. Yang pertama adalah bentuk tidak normal atau unnormalized adalah kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup sehingga pada kondisi ini menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, insert, update, delete atau bisa disebut dengan anomali. Di sini ada ID member, nama member, tipe member, keterangan member, ID teater, nama teater, kota, ID movie, nama movie, ID faktur, waktu tayang, harga tiket, jumlah tiket, quantity tiket. First normal form mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama, membuat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom unik atau primary key. Di mana di sini ada primary key-nya adalah ID member. Ada ID member, ada ID theater, ada ID movie, dan ID faktur. Selanjutnya adalah pada intinya bentuk normal pertama ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali data dapat diatasi. Contoh adalah kita ingin menghapus, mengupdate atau menambah data peminjam maka tidak bersinggungan dengan data buku atau data penerbit sehingga inkonsistensi data dapat mulai dijaga. Untuk normal kedua, syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua adalah bentuk telah dibentuk dalam normal pertama. Beberapa fungsi normalisasi kedua menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan pada tabel yang terpisah. Menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Tidak ada atribut dalam tabel secara fungsional bergantung pada kandidat key tersebut. Contohnya di sini ada misalkan nomor polisi, warna, merek, tahun, ada mekanik, ada nama mekanik, ada kode spare part, ada nama spare part dan harga, ada nomor faktur, tanggal, nomor polisi, ID mekanik, kode spare part, quantity, harga, diskon dan potongan untuk harganya berapa persen. Lalu dilanjutkan bentuk normal kedua dengan melakukan dekomposisi tabel di atas menjadi beberapa tabel, mencari kunci primer dari tiap-tiap tabel tersebut dan atribut haruslah bersifat unik. Pada normal ketiga tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel relasi atau kondisi di mana terdapat tiga atribut A, B, dan C. Kondisinya adalah A dependensi B dan B dependensi C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya pada normalisasi ketiga ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Contohnya pada atribut quantity, kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary kode faktur, melainkan bergantung pada kolom kode barang. Pada tahap normalisasi ketiga menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli pada kolom harga. Pada tabel detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jadi meskipun kolom harga pada tabel barang berubah naik atau turun, harga barang yang ada pada tabel detail barang tidak ikut berubah atau fix. Bayangkan jika tidak menambahkan kolom harga pada tabel detail barang, maka terjadi total
Invoice dari transaksi akan berubah seiring dengan berubahnya harga barang. Untuk BCNF merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut dengan 3,5 NF, memiliki hubungan yang sangat erat dengan normalisasi ketiga. Pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali dan overlapping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk normalisasi ketiga. Normalisasi database dalam bentuk ini bergantung pada kasus yang disediakan. Tidak semua wajib tabel dinormalisasikan dalam bentuk BCNF. Untuk tabel yang tidak memenuhi BCNF harus memenuhi kondisi yang pertama, tabel harus dalam bentuk normal ketiga, dan untuk ketergantungan apapun A dependensi B, A harus menjadi super key. Pada poin kedua terdengar agak rumit, akan tetapi dengan sederhana bahwa ketergantungan A terhadap B, A tidak dapat menjadi atributnya non-prima jika B adalah atribut pertama atau utama. Pentingnya normalisasi suatu rancangan database disebut buruk jika data yang sama tersimpan di beberapa tempat atau file atau record. Ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu, terjadi kehilangan informasi, terjadinya adanya redundansi, pengulangan atau duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan saat proses updating data. Timbul adanya null value, kehilangan informasi bisa terjadi pada waktu merancang database, melakukan proses dekomposisi yang keliru. Bentuk normalisasi yang seiring digunakan adalah first normalisasi, second first normalisasi, third first normalisasi, dan NF, BCNF. Jenis-jenis K dapat dipahami menjadi sebuah tanda pengenal untuk mengidentifikasi sebuah baris di dalam tabel. Artinya masing-masing baris data pasti harus memiliki tanda pengenalnya sendiri. Jenis-jenis K yaitu primary K, foreign K, composite K, alternate K, dan candidate K. Primary key adalah suatu nilai yang ada di dalam suatu basis data di mana digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris yang ada di dalam tabel. Nilai yang ada di dalam primary key adalah bersifat unik, sedangkan untuk secara sederhananya primary key dapat juga diartikan sebagai kolom yang berisi nilai unik di mana memiliki fungsi sebagai identitas untuk membedakan setiap record yang ada di dalam suatu tabel. Foreign key jenis key di dalam suatu database selanjutnya disebut dengan foreign key apabila primary key berfungsi untuk menjalankan fungsi pertama dari key dalam database, yakni sebagai tanda pengenal, maka foreign key berfungsi untuk menjalankan fungsi yang kedua dari key dalam database, yaitu sebagai penghubung antar tabel. Selanjutnya adalah composite key di dalam suatu desain database. Composite key ini merupakan suatu kunci yang di dalamnya terdiri dari dua atau lebih atribut, yang dimana atribut-atribut tersebut akan secara unik akan melakukan identifikasi terhadap sebuah kejadian yang namanya entitas. Pada saat banyak sekali orang yang masih bingung dalam menggunakan composite key ini, dikarenakan di dalam composite key ini terdapat lebih dari dua atribut, yang dimana satu atributnya yang akan membentuk namanya composite key yang nantinya akan menjadi kunci yang sederhana. Selanjutnya adalah alternate key. Jenis key ini dalam database lainnya disebut dengan alternate key, adalah kunci di mana banyak yang tidak dipilih. Yang dimana semisal ada dua kandidat yang akan menjadi sebuah dari kunci utama, maka salah satu pasti akan dijadikan sebagai primary key-nya. Sementara kunci yang tidak dipilih, maka akan dijadikan sebagai alternate key. Selanjutnya adalah kandidat key. Jenis key dalam database yang selanjutnya adalah kandidat key. Ini berperan sebagai untuk mengidentifikasi adanya kejadian yang spesial pada tabel data. Pada kandidat key ini memiliki syarat sebuah kunci yang dinamakan kandidat key adalah bersifat unique identifier, serta juga kandidat key ini adalah non-duplikat, yang dimana maksudnya tidak ada kunci yang memiliki ciri khas yang sama dengan kandidat key yang lain. Ini adalah implementasi untuk basis datanya, di mana di sini ada relasi antar tabelnya. Jadi ada subtabel direlasikan dengan edit relationship. Adapun referensi untuk pertemuan kali ini dari Coding Studio C, 5 jenis key dalam database, Ginva G, normalisasi database, dan ROSIDM, panduan Microsoft Access. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.